Selain itu, kalau ngadat di tengah sungai, kan saya yang repot, Neng. Apalagi kalau ngamuk, rakit saya bisa terbalik, paling-paling, ya bambunya bisa rusak, Neng. Ya, sudahlah. Cepat seberangkan kami. Baik, Neng. Sungai Cilincing ini besar juga ya. Sama saja lebarnya dengan Sungai Cimandiri. Untung air sedang surut, Neng. Jadi bisa menyeberang dengan enak, sebab arusnya tidak deras. Kalau sedang meluap, memangnya menakutkan? Ya, begitulah, Neng. Takut juga melihat air yang membulak-bulak. Dan biasanya, saya tidak berani menyeberangkan orang, Neng. Menunggu saja sampai air surut. Iya. Tukang Satang, Iya, Neng. lihat. Kuda-kuda kami tidak ngadat. Dia tenang-tenang saja. Ya, kebetulan saja, Neng. Kuda-kuda Neng, kuda-kuda yang baik dan penurut. Tapi kemarin, Neng, wah, ada seorang pedagang bawa kuda. Minta ampun, Neng. Kudanya nggak ada terus. Hampir kecemplung ke air. Rakit saya sampai rusak. Kapok saya jadinya, Neng. Makanya, Pak, kalau ada yang membawa kuda, tanya Iya. dulu. Kudanya baik tidak? Suka ngadat tidak? Iyalah, Neng. Begitu. Baik, Neng. Nah, sudah sampai, Neng. Ini ongkosnya, 70 ketip. Kurang, Neng. Kurang. Iya, kurang 15 ketip lagi. Loh, kuda satu ekor kan 20 ketip. Dua kuda kan jadi 40 ketip. Betul. Orang satu 15 ketip. Kami dua orang jadi 30 ketip. Nah, 40 ketip ditambah 30 ketip kan 70 ketip, Pak. Kan 3 orang, Neng. 3 orang. Ah, kok ini bagaimana? Kami kan cuma 2 orang. 3 orang, Neng, dengan pengemis. Rawon. Betul, Neng. Namanya Rawon. Mana dia? Dia kan tidak ikut bersama kami menyeberang pakai rakitmu ini. Dia pakai rakit saya juga, Neng. Kapan? Tadi, beberapa waktu sebelum Neng berdua datang. Oh, begitu. Dan katanya, ongkosnya minta saja pada Neng berdua. Sialan si Rawon. Timpakan ongkos penyeberangan pada kita. Ya, sudahlah nih, Pak. Saya tambah lagi 15 ketip. Jadi semuanya 85 ketip. Iya. Terima kasih, Neng, ya. Tukang Satang, Iya, Neng. Desa Halimun masih jauh tidak dari sini? Ya, lumayan, Neng. Kalau pakai kuda, besok pagi baru sampai. Berarti kita harus bermalam di tengah jalan. Iya, betul, Neng. Tapi tidak usah khawatir, Neng. Dari sini ke Desa Halimun, banyak rumah-rumah penduduk yang berladang rumah dan di bukit-bukit. Ya, baiklah. Terima kasih atas keteranganmu. Iya, sama-sama, Neng. Setelah berhasil membasmi ilmu teluh yang merajalela di desa Jampang, maka Harnum dan Pramita kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Halimun. Sementara itu di Goa Pantai Selatan, Brahma dengan tekun mempelajari buku ajian serat jiwa. Dan betapa terkejutnya bahwa buah ilmu pamungkas yang dimilikinya, yaitu tapak saketi, bayu bajra dan gelang-gelang, adalah merupakan 3 pecahan inti dari ajian serat jiwa tingkat ke-8 yang selama ini selalu dipergunakan secara terpisah. Karena tidak tahu bahwa 3 ilmu tersebut bisa dilebur adalah merupakan kekuatan utama dari ajian serat jiwa tingkat ke-8. Akhirnya, aku berhasil mempersatukan 3 buah ilmu pamungkas. Ya, tapak saketi, bayu geni dan gelang-gelang sudah lebur menjadi satu. Berarti aku sudah sampai pada ajian serat jiwa tingkat ke-8. Tapi aku baru bisa mempersatukan atau melebur ketiga ilmu pamungkas di dalam tubuhku. Namun belum dicoba mengeluarkannya dari tubuhku untuk menjadi suatu kekuatan yang mempunyai daya gempur yang dahsyat. Ya, aku harus mencobanya. Di sana ada sebuah batu besar, sebesar kerbau. Baik, batu itu akan aku jadikan sasaranku yang pertama.
Edan, batu itu seperti dipapas oleh ratusan pisau. Ya, batu sebesar kerbau itu bagaikan seonggok kue yang diiris-iris oleh pisau menjadi serpian-serpian kecil yang tipis-tipis. Oh, kalau kena orang, jadi apa orang itu? Ya, sungguh mengerikan ajian serat jiwa tingkat ke-8 itu. Apalagi tingkat yang terakhir, tingkat ke-10. Aku tidak bisa membayangkannya. Tingkatan ke-9. Nah, ini tingkat ke-9. Manusia tak ubahnya seperti sebuah roda pedati. Roda pedati mempunyai sumbu. Bila sumbu patah, maka roda akan berhenti berputar. Dan pedati pun tidak bisa bergerak lagi, alias lumpuh. Begitu pula manusia. Manusia pun mempunyai sumbu. Sumbu manusia dinamakan amalupus. Amalupus ini terletak di antara kemaluan dan pusar. Bila seorang manusia bisa menguasai amalupus, maka dia akan menjadi manusia yang dikjaya. Sebab amalupus bisa dipergunakan sekehendak hatinya dalam kekuatan yang maha dahsyat. Caranya ialah merubah jalur napas. Merubah jalur napas. Menarik napas tetap melalui kedua lubang hidung, akan tetapi tidak dimasukkan ke paru-paru. Hah? Tidak ke paru-paru. Lalu mau kemana? Lalu menembus lurus ke amalupus. Setelah amalupus menyimpan napas, maka kini amalupus menjadi berdaya guna yang mengandung kekuatan yang maha dahsyat. Di mana untuk selanjutnya terserah kepada si pemilik. Hendak dipergunakan untuk apa sesuai dengan sasarannya. Cukup unik. Baiklah, akan aku coba. Tidak ke paru-paru, tidak ke paru-paru, tapi terus mengalir tembus ke belakang kepala, ke belakang kepala, ke belakang kepala. Ya, dari situ turun, turun, menelusuri tulang belakang, turun, menelusuri tulang belakang, turun. Ya, berhenti di bawah pinggang. Dari situ tembus ke amalupus, amalupus, amalupus. Ya. Nah, amalupus sudah menyimpan napas. Rasanya sesak sekali. Sekarang aku coba mempergunakannya untuk menjejak tanah. Ya, aku harus menyalurkan amalupus ke kedua kaki. Tubuhku amblas ke dalam tanah. Amblas terus. Sekarang sudah sampai dada. Ya, terus masuk ke dalam tanah. Terus. Ya, cukup. Aku harus naik kembali ke permukaan tanah. Aku sudah berada di permukaan tanah. Aku jadi teringat kepada Raden Samba. Dulu aku begitu terpesona dan takjub
melihat Raden Samba bisa nurus bumi masuk ke dalam tanah. Tapi sekarang aku tidak akan kagum lagi, sebab aku sendiri sudah bisa masuk ke dalam tanah. Nah, aku sudah sampai pada ajian serat jiwa tingkat ke-9. Sekarang aku akan mempelajari tingkat yang ke-10. Ini dia. Ajian serat jiwa tingkat ke-10. Kekuatan tenaga manusia ada pada tulang. Meskipun punya otak, punya daging, punya darah, punya urat. Tapi kalau tidak punya tulang, maka dia akan lunglai. Seperti seonggok daging yang bisa dimasukkan ke dalam kantong atau keranjang. Tapi karena punya tulang, maka dia bisa berdiri, bisa duduk, bisa lari, bisa berjalan, bisa melompat, dan sebagainya. Juga menjadi punya kekuatan. Bisa memukul, menendang, mendorong, mengangkat, dan sebagainya. Akan tetapi tulang yang terdapat pada tubuh manusia tidak berbentuk satu lonjor, tulang gelondongan. Melainkan terdiri dari beberapa potong tulang. Dari tulang yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari tulang yang lurus sampai yang bengkok-bengkok. Bermacam-macam tulang dalam jumlah banyak itu dirangkai, disusun, ditata dengan tertib, sehingga merupakan untayan sambung menyambung yang tak berkesudahan. Dan sambungan tulang belulang tersebut ada 204. 204 sambungan. Jadi wujud lahiriah manusia adalah terdiri dari 204 sambungan tulang belulang. 204 sambungan. Jika seseorang bisa mencapai ke 204 sambungan tulang belulang yang ada di dalam tubuhnya, maka dia akan menjadi manusia yang unggul. Tidak akan roboh oleh segala macam serangan, dari mulai ilmu kedikjayaan tingkat paling bawah, sampai kepada tingkat yang paling tinggi. Sebaliknya pula, dia akan dapat membuat manusia lain menjadi lumpuh. Caranya, rasakan satu persatu sambungan tulang belulang yang ada di dalam tubuh. Kemudian satukan rasa tersebut pada amalupus. Lalu bila mana disalurkan kembali ke tangan, maka jika tangan tersebut dipakai untuk menyentuh orang lain, maka orang tersebut langsung menjadi lumpuh. Hah? Hanya dengan disentuh, orang lain bisa lumpuh? Luar biasa. Begitu dahsyatnya ajian serat jiwa tingkat ke-10 ini. Petunjuknya sebenarnya sederhana, tapi melakukannya amatlah sukarnya. Ya, aku bisa merasakan sambungan tulang yang ada di dalam tubuhku. Tapi paling cuma sambungan lutut, pinggul, tulang paha, pundak, leher, jari-jari kaki dan tangan. Hanya itu. Tapi semuanya ada 204 sambungan. Jadi yang mana saja? Ya, aku harus mencobanya. Lihat Kak Mita, di bawah bukit itu terhampar sebuah desa. Desa Halimun. Kak Mita yakin? Desa besar mana lagi yang terletak di seberang sungai Ciletuh kalau bukan desa Halimun? Ya, saya juga sependapat. Ayo kita ke sana. Hati-hati Kak Mita, jalannya menurun. Jalanan tanah yang licin. Iya. Pelan-pelan saja Bram. Nanti kalau di jalanan yang rata, kau boleh lari sekencang-kencangnya, sepuas hatimu. Tapi sekarang jalan menurun dan licin. Pelan-pelan saja. Shh. Hush. Harno, kok lain ya? Lain apanya Kak Mita? Menurut cerita Brahma, desa Halimun ini sebuah desa yang permai dengan alamnya yang elok. Rakyatnya hidup makmur, rumah-rumah penduduk bagus-bagus, jalan-jalan desa bersih dan teratur. Tapi yang kita lihat sekarang ini, sebaliknya Harno.
Keadaan desa ini semrawut. Jalan-jalannya kotor dan rusak. Rumah-rumah penduduk sangat kusam. Sawah-sawah dan ladang juga nampaknya tidak dirawat. Barangkali desa ini bukan desa Halimun, Kamita. Coba kita bertanya kepada salah seorang penduduk. Ya. Itu ada seorang laki-laki tua sedang menjemur padi di depan rumahnya. Iya, kita tanya dia. Sampurasun. Rampes. Maaf Pak, saya mengganggu. Tidak, Nah. Ada apa? Benarkah desa ini desa Halimun? Betul, Nah. Ya. Kelihatannya anak berdua orang jauh. Betul Pak, kami dari Japura. Oh, mampir saja. Atau hendak menemui saudara? Kami mau mengunjungi sahabat kami Pak, Siapa? Pak Tirsa. Pak Tirsa, kepala desa. Betul Pak, Pak Tirsa kepala desa Halimun ini. Tapi, kenapa Bapak terkejut? Anak berdua ini siapa? Saya Pramita, dan itu teman saya, Harnum. Ada hubungan apa dengan Pak Tirsa? Kami adalah teman-teman Brahma. Brahma? Ya, Brahma Kumbara? betul Pak, Brahma Kumbara. Oh, mari, Marina. Mari masuk ke dalam rumah saya. Bicaranya di dalam saja. Ada apa Pak? Kenapa Bapak jadi gugup dan ketakutan? Nanti saya ceritakan. Ayo, mari masuk. Baik. Begini, Nah. Pak Tirsa kepala desa itu sudah meninggal, dibunuh Sartin. Sartin? Neng kenal dengan dia? Kenal tidak, tapi tahu. Dulu, yang jadi kepala desa di sini ialah Pak Sutrajali. Setelah Pak Sutrajali meninggal, calon penggantinya ada 2 orang. Iya. Yaitu Pak Tirsa dan Pak Sartin. Tapi penduduk lebih suka pada Pak Tirsa, sebab Pak Tirsa orangnya bijaksana. Sedangkan Pak Sartin, penjudi, pemabuk, dan suka main perempuan. Waktu pemilihan, rakyat memilih Pak Tirsa. Dan jadilah Pak Tirsa kepala desa di desa Halimun ini. Rupanya Pak Sartin dendam. Lalu dia pergi entah kemana. 3 tahun kemudian datang lagi. Tapi sudah pandai ilmu sihir. Ilmu sihir? Ya, dengan ilmu sihirnya, desa Halimun ini diobrak-abrik. Penduduk dibunuh seenaknya. Penduduk benar-benar ketakutan. Sehingga banyak yang mengungsi. Sedang dalam keadaan kacau begitu, datang 2 orang pendekar muda, yaitu Brahma dan Utari. Iya, saya tahu Utari. Brahma dan Utari berhasil menyelamatkan penduduk. Pak Sartin menyerah dan dibawa ke Japura, di penjara. Lalu Kakang Brahma dan Utari pergi? Iya, karena dirasa sudah aman. Maka Brahma dan Utari meninggalkan desa Halimun ini. Tapi 1 tahun kemudian, Pak Sartin muncul kembali. Muncul kembali? Entah bagaimana caranya dia bisa keluar dari penjara. Entah ada yang menolong orang dalam, entah dengan kekuatan ilmu sihir. Yang jelas, Pak Sartin muncul kembali di desa Halimun ini. Lalu? Pak Tirsa dibunuh. Lalu dia mengangkat dirinya menjadi kepala desa. Rakyat bagaimana? Rakyat diam saja, Neng. Takut. Saya bisa membayangkan. Pasti dia memimpin desa Halimun ini dengan semena-mena. Wah, Neng. Benar-benar dia penindas. Berbuat sewenang-wenang. Salah sedikit dibunuh atau disiksa. Pokoknya, kami benar-benar menderita. Beberapa tahun kemudian, dia menyerahkan jabatan kepala desa kepada adiknya yang bernama Dodoja. Kenapa diserahkan, Pak? Dia mau pergi. Pergi kemana dia?
Tidak tahu, Neng. Tapi setelah 5 tahun, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Dia sudah mati, Pak. Hah? Mati? Iya, mati dalam perkelahian dengan Kakang Brahma. Berkelahi dengan Brahma? Iya, ketika itu Kakang Brahma, saya, dan beberapa orang teman sedang dalam perjalanan pulang dari Kuntala ke Madangkara. Di tengah jalan, dicegat oleh Sartin. Terjadilah pertarungan 1 lawan 1 antara Kakang Brahma dan Pak Sartin. Dengan berkesudahan Pak Sartin mati. Oh, begitu. Pantas tidak pernah muncul lagi. Syukurlah. Orang Durjana itu sudah mati. Penduduk desa pasti gembira mendengar kabar ini. Tapi, ya, percuma. Kok percuma? Pak Dodoja, adiknya yang sekarang menjabat kepala desa itu, wataknya sama saja dengan Pak Sartin. Jadi, biar Pak Sartin sudah mati, tetap saja desa ini masih dicengkram kelaliman. Kalau begitu, Pak Dodoja juga sekalian saja ditumpas. Itu siapa di depan? Waduh, celaka. Celaka? Itu si Tangkal dengan si Tangkil. Siapa mereka? 2 orang begundanya Pak Dodoja. Mereka mendekati kuda-kuda kita yang ditambatkan di pekarangan depan dan mengamatinya. Oh, tolol benar aku. Kenapa aku tidak menyuruh kalian menambatkan kuda di belakang rumah? Apakah setiap orang asing yang masuk ke desa ini dicurigai begitu, Pak? Tidak. Tapi kan kalian berdua teman Brahma. Tapi kan mereka belum tahu kalau kami temannya Brahma. Oh ya. Ada apa? Rawon? Mana? Itu sedang berjalan menghampiri kuda-kuda kita. Iya, dia sudah kenal betul dengan kuda kita. Pasti dia mampir ke sini. Neng berdua ini sedang membicarakan siapa? Pengemis itu, Pak, yang sedang berjalan di jalanan. Neng berdua kenal dengan pengemis itu? Kenal, karena sering memberi dia uang. Oh. Hah? Loh, kuda-kuda itu kok tiba-tiba jadi marah? Menyepak-nyepak. Waduh, biung. Dua orang begundal si Dodoja disepak. Mereka terjungkal. Sialan. Bunuh kau. Wah, kedua orang itu mencabut pedang. Ya, mereka mau membunuh kuda kita. Arnold, cepat tahan mereka. Sebentar. Hah? Pedang mereka lepas, terpental. Akhirnya mereka kabur, melarikan diri, dihajar, disepak-sepak oleh kuda-kuda kita. Setelah kedua orang itu pergi, kuda-kuda kita berhenti mengamuk dan diam lagi dengan tenang seperti tadi. Aneh. Kelakuan si Rawon. Si Rawon? Iya, diam-diam si Rawon menotok urat kuda-kuda itu pada bagian rangsangan kemarahannya. Pantas. Tiba-tiba saja kuda-kuda kita yang tadinya diam kok marah. Dan juga dia menyentil tangan si Tangkal dan si Tangkil pakai batu kerikil. Jadinya pedang mereka terpental, lepas dari tangan. Wah, si Rawon nakal. Dia usil mengganggu 2 orang tangan kanan Pak Dodoja. Pasti ada buntutnya nih. Justru itu yang saya inginkan, Kak Mita. Tangan saya sudah gatal, ingin menghajar Pak Dodoja. Maaf, Neng. Lebih baik Neng berdua pergi. Keluar dari rumah saya ini. Iya, saya mengerti, Pak. Tentu Pak Sohan takut kena getahnya. Yang pasti akan disangka bersekongkol dengan kami ini. Itulah. Oh, lebih baik saya kabur saja. Melarikan diri. Sebab sebelum Pak Dodoja bunuh saya. Jangan takut, Pak Sohan. Saya akan melindungi Bapak. Percayalah pada kami. Saya akan menumpas mereka. Ya, Neng. Ayo, Kak Mita. Kita cari warung. Lapar. Ayo. Saya ikut. Loh? Neng berdua pergi. Mereka datang, habislah saya. Jadi lebih baik sekalian basah. Saya ikut saja dengan Neng berdua. Ayo, boleh. Kita pergi bersama-sama. Tidak ikut makan, Pak Sohan?
Tidak, Neng. Kenapa takut? Boro-boro bisa makan, Neng. Hati saya tidak karu-karuan. Tenanglah, percaya sama saya. Semuanya akan beres. Oh, itu mereka. Siapa? Si Tangkal dan si Tangkil dengan 10 orang anak buahnya. Datang ke sini. 12 orang. Enteng. Hai, siapa pemilik 2 ekor kuda ini? Saya. Ikut Ikut kemana? ke balai desa. Untuk apa? Kau dan kau ditangkap. Salah kami apa? Kuda kalian membuat onar. Menyerangku tadi. Loh, kuda yang salah? Kok kami yang ditangkap? Ya, semuanya harus dibawa. Kuda kalian harus dibunuh. Dan kalian berdua dikerangkeng. Enak saja. Ayo ikut. Kau ini tidak malu. Sama kuda kalah. Sampai bibirmu pecah, mulutmu jontor, dan pipimu bengkak. Lalu marah-marah pada pemiliknya. Jangan banyak omong, ha? Pasukan, tangkap mereka. Pantas kau berani melawan. Rupanya kau bisa main silat, eh? Rasakan ini. Ya! Jan, ternyata perempuan itu bukan perempuan sembarangan. Gerakannya cepat sekali. Dalam waktu sebentar saja, anak buahku terdesak. Anak buahku berantakan. Jungkir balik ditendang, dipukul, dibanting. Hebat benar perempuan itu. Pakai senjata! Kalian mau pakai senjata? Baik. Ayo, kita main-main dengan pedang. Ya! Pakai pedang. Perempuan itu malah lebih hebat. Anak buahku banyak yang mati. Kecelakaan. Mundur! 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 Kabur! Larikan diri! Luar biasa. Hebat betul Neng Harnum ini. Para pemuda yang ganas dan kejam itu dibuat berantakan dan kabur melarikan diri. Mereka kena batunya sekarang. Biasanya selalu petantang-petenteng, berlagak jagoan. Sekarang tahu rasa. Mereka jagoan kalau melawan rakyat yang tidak berdaya. Tapi kalau melawan jagoan lagi, mereka tidak ada apa-apanya. Tapi kau harus hati-hati, Harnum. Sebab tentu mereka akan melapor pada majikannya, Pak Dodoja, si kepala desa itu. Saya sudah siap, Kak Mita. Tapi katanya Pak Dodoja sangat dikjaya. Bukan begitu, Pak Sohan? Benar, Neng. Seperti kakaknya, Pak Sartin. Dia juga bisa ilmu sihir. Waduh, bahaya. Ya, ilmu sihir sangat membingungkan. Tapi saya tidak takut. Dan saya percaya, si Rawan tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan turun tangan kalau melihat saya berada dalam bahaya. Iya, kemana ya dia? Kok tidak nongol-nongol? Biasanya kalau kita sedang berada di warung nasi, dia selalu muncul minta makan. Mungkin sedang sibuk dengan cucunya. Cucunya? Bukankah dia datang ke desa Halimun ini untuk menengok cucunya? Oh, iya, aku lupa. Ampun, Juragan Dodoja, ampun. Tolong, memalukan. Aduh, ampun Juragan. Siapa perempuan itu? Tidak tahu Juragan. Yang jelas dia bukan orang sini. Kenapa sampai ribut dengan orang asing? Tadinya saya mau menangkap kudanya, tapi dia marah.
Menangkap kudanya? Maksudmu apa? Hah? Wah, kudanya bagus sekali, Juragan. Saya dan Bang Tangkal tertarik lalu mendekatinya dan melihat-lihat. Tahu-tahu kuda itu mengamuk. Saya dan Bang Tangkal disepak berkali-kali. Lalu saya seret kuda itu, tapi pemiliknya, yaitu perempuan itu, marah. Hah, dasar memalukan. Sama perempuan saja kalah. Ya, seorang pendekar, Juragan. Berapa orang? 2 orang. Dua-duanya jago main pedang? Hanya yang satu saja yang hebat. Yang satunya diam, dia tidak mukul saya, cuma menonton, Juragan. Oh, jadi cuma dengan 1 orang si Tangka dan 4 orang anak buahnya mati? Betul, Juragan. Oh, malu benar aku. Pasti orang-orang mentertawakan kita, ha? Kita yang ditakuti rakyat di desa Halimun ini cuma sebegitu saja kebisaannya melawan 1 orang perempuan hancur. Di mana sekarang? Di rumah salah seorang penduduk, Juragan. Ah, baik. Akan kulihat sampai di mana kehebatan perempuan itu. Eren bagaimana? Menjadi lupa sama sekali pada kita. Padahal persahabatan kita dengan dia sudah semakin akrab. Namanya juga pengemis sinting, Kak Mita. Datang tiba-tiba dan perginya pun tiba-tiba. Tanpa bilang apa-apa. Iya. Neng Karnum, Neng Mita. Ada apa, Pak Sohan? Pak Dodoja kesini. Oh ya? Iya. Bakal rame nih. Saya pergi saja ya, Neng. Iya, lebih baik Pak Sohan pergi saja. Biar kami yang menghadapi si kepala desa yang lalim itu. Itu kuda-kuda mereka. Pasti mereka ada di dalam. Itu mereka keluar. Hei Tangkil, masih penasaran? Belum kapok? Temanmu si Tangkal dan 4 orang anak buahnya sudah mampus. Nah, Juragan lihat sendiri. Keberanian perempuan itu kan. Siapa kau? Kau siapa? Lancang. Tidak tahu sopan santun di kampung orang. Aku mau sopan terhadap orang yang sopan lagi. Apa maksudmu datang ke desa ini? Bikin ribut? Aku mau menjawab. Tapi sebutkan dulu, siapa kau? Oh, kepala desa. Oh, ini yang namanya Juragan Dodoja. Ya. Kepala desa hasil merebut? Oh, apa maksud? Kau bisa jadi kepala desa karena pemberian si Sartin, bukan? Hah? Sartin membunuh Pak Tirsa. Lalu Sartin memberikan jabatan kepala desa kepada kau. Nah, kau jadi kepala desa karena pemberian orang. Kau bukan orang desa Halim. Tapi tahu banyak tentang beberapa kejadian. Siapa kau? Dan apa maksudmu datang ke sini? Aku orang miskin. Aku ingin jadi orang kaya. Untuk jadi orang kaya, aku harus jadi kepala desa. Nah, kau harus pergi dari sini. Karena aku akan jadi kepala desa di sini. Jangan tertawa. Aku bicara sungguh-sungguh. Kalau kau masih ingin jadi kepala desa, harus membuktikannya. Apakah kau bisa mengalahkan aku atau tidak? Perempuan jadi kepala desa, apa salahnya? Baiklah, aku terima tantangan. Semuanya mundur. Hari ini kalian akan menonton pertunjukan yang mengasihkan. Bagus. Ayo kita mulai. Wah, perempuan itu benar-benar hebat. Juragan Dodoja. Padahal paling jago di sini. Tapi sekarang dia terdesak. Berhenti. Kenapa berhenti? Boleh. Dalam perkelahian tangan kosong, kau memang hebat. Sekarang coba, tahan pedangku. Ya, aku juga suka main pedang. Majulah. Pakai pedang, justru perempuan itu lebih hebat. Permainan pedang Pak Dodoja tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perempuan itu.
kekuatan Pak Dodoja kepala desa Halimun yang terkenal jagoan itu. Ya, aku akui kau hebat. 2-0. Ya, tangan kosong dan pakai pedang, dua-duanya aku kalah. Sekarang pakai ilmu kedikjayaan. Baik. Kau bukan mempergunakan ilmu kedikjayaan, tapi ilmu sihir. Apa bedanya? Sungguh mengerikan. Tangan si Dodoja berubah jadi banyak, beratus-ratus tangan. Jagat Dewa Batara, lapisan tangan itu memanjang, panjang sekali. Melambai-lambai, meliuk-liuk seperti belalai-belalai gurita raksasa. Harnum, lari! Ya! Oh, Harnum nekat. Ratusan tangan yang menjulur-julur itu diserang. Tidak mempan. Gila, tangan-tangan setan ini tidak mempan dibacok. Harnum diringkus, lehernya, tangannya, kakinya, tubuhnya. Semuanya dibelit oleh tangan-tangan setan itu. Harnum dipukuli, dibanting-banting ke tanah. Hentikan, sudah, hentikan. Harnum, Harnum, kau tidak apa-apa. Harnum, bangunlah, bangunlah. Dia tidak mati, cuma pingsan. Kau manusia kejam, melawan seorang gadis mempergunakan ilmu sihir. Dia bukan gadis sembarangan. Dia sangat dikjaya. Terpaksa aku pakai ilmu sihir. Pengecut. Anak-anak, hei, bawa dia. Tidak, jangan. Kau juga mau membakang? Mau dibawa kemana? Ke balai desa. Mau diapakan? Dihukum. Dia tidak bersalah. Kenapa dihukum? Membuat onar bikin ribut. Yang bikin ribut anak buahmu itu. Mereka mengganggu kuda kami. Kuda-kuda kami marah, lantas mau dibawa. Tentu saja kami tidak mau, sebab kuda itu kuda yang mahal. Cantik, pandai. Di mana ini? Hei, aku berada di dalam sebuah kamar yang sangat bagus. Aku tidur di ranjang yang mewah, dengan sprei sutra biru, bersulam kembang-kembang. 4 buah bantal bersarung kain sutra, bersulam kembang pula. Lantai kamar ini dialasi perbandani merah. Itu di pojok ada sebuah meja. Dan di atasnya lengkap tersedia makanan dan minuman yang lesat-lesat. Aku ingin minum. Betapa segarnya air ini. Badanku jadi segar. Tapi kamar siapa ini? Nah, pintunya. Hah? Dikunci. Ya, pintu ini dikunci. Nah, itu jendela. Mudah-mudahan jendela itu tidak dikunci, sehingga aku bisa melihat keluar. Jendela juga dikunci. Kenapa pintu dan jendela semuanya dikunci? Kamar siapa ini? Ya, aku ingat sekarang. Di pekarangan rumah Pak Sohan, aku melihat Harnum bertarung dengan Dodoja. Harnum kalah, lalu kami ditangkap.
Aku meronta-ronta. Aku dipukul. Lalu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Ya, ini pasti rumah Pak Dodoja. Dan aku ditawan. Tapi, kenapa ditawan di dalam kamar yang begini? Di mana dia? Oh, jangan-jangan Harnum disiksa. Oh, tidak, tidak. Buka pintu ini. Buka pintu ini. Kenapa berteriak-teriak? Kau Tangkil bukan? Ya, aku Tangkil. Tangan kanan Juragan Dodoja. Harnum di mana? Di kerangkeng. Antarkan aku ke sana. Kau tidak boleh kemana-mana. Aku mau ke tempat Harnum. Tidak boleh. Kenapa? Kata Juragan Dodoja, kau harus tetap di dalam kamar. Tidak boleh keluar-keluar. Kenapa kami dipisahkan? Harnum di kerangkeng, tapi aku di dalam kamar yang bagus begini. Masa tidak tahu, Minggir kau. Tidak boleh keluar. Tidak. Diam. Diam. Aduh, kau memukul aku. Maaf. Aku tidak sengaja. Aduh. Ada apa? Ribut. Juragan Dodoja. Kenapa dia duduk di lantai sambil memegangi perutnya? Tangkil. Kau apakan dia? Tidak sengaja, Juragan. Kau apakan dia? Dia mau kabur, mau melarikan diri. Saya gugup, lalu saya pukul perutnya. Kurang ajar kau. Ampun, Juragan, ampun. Pergi sana, cepat. Baik, Juragan. Maafkan si Tangkil, anak buah saya itu. Dia memang kasar. Kasihan. Tentu perutmu sakit. Jangan pegang. Perutmu harus diurut-urut. Jangan. Supaya tidak sakit. Jangan. Marilah. Aku urut dan pijit-pijit perutmu. Tidak, jangan dekat. Awas kalau kau menyentuh tubuhku ini. Jangan. Nanti kau tambah sakit. Mati juga tidak apa-apa. Hus, kau jangan mati. Kenapa? Kau harus jadi istriku. Manusia sinting. Memang aku jadi sinting setelah melihat kau. Pantas kau memisahkan kami. Harnum kau masukkan ke dalam kerangkeng. Tapi aku kau sekap di dalam kamar yang mewah ini. Ini belum seberapa. Aku bisa membuat yang lebih dari ini. Sebuah rumah yang besar dan mewah untuk kau. Tapi kau harus jadi istriku. Tidak. Ngomong dengan kau percuma. Tidak pakai otak. Mau kemana? Mau ke tempat Harnum. Kenapa pintu itu kau kunci? Supaya kau tidak bisa lari. Kau mau apa? Buka pintu itu. Di dalam kamar ini hanya ada kita berdua. Iya, buka pintu itu. Buka, cepat. Nanti kalau sudah selesai. Selesai apa? Suka pura-pura.